Pemirsa Intens Investigasi. Polemik dugaan pelanggaran hak cipta yang menyeret nama pedangdut Lesti Kejora masih terus bergulir. Bahkan Yoni Dores pada Kamis kemarin pun telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya hingga mendapatkan 33 pertanyaan dari penyidik terkait laporannya kepada Lesti. Dan seolah tak ingin ambil pusing dalam menghadapi masalah baru dalam hidupnya, lantas seperti apa Lesti bersama Rizky Bilar dan putranya Abang L lebih memilih menikmati momen kebersamaan dengan menonton pertandingan Timnas Indonesia semalam. Selain itu, tepatnya sehari sebelumnya, seperti apa pula Lesti bersama Rizky Bilar dan Abang L yang tampak membagikan momen kebersamaan mereka, yaitu menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat ini dengan membeli hewan kurban. Seperti apa Abang L yang tampak antusias dan berani saat memberi makan hewan kurban di lokasi peternakan. Lantas seperti apa juga tanggapan Isdahlia atas prahara hak cipta antara Lesti Kejora versus Yoni Dores? Benarkah Lesti sempat menghubungi dirinya saat baru saja disomasi oleh Yoni Dores? Dan bagaimana pula Endang Mulyana, ayah Lesti, yang muncul ke publik dan buka suara hingga meminta dia terbaik untuk Lesti dalam menghadapi masalah hak cipta ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Di tengah kabar bahwa pencipta lagu Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora ke pihak berwajib, Lesti dan keluarganya memilih untuk tidak memberikan tanggapan apapun. Alih menanggapi kabar tersebut, Lesti dan Rizky Bilar justru terlihat fokus menyambut Hari Raya Idul Adha. Keduanya memilih langsung hewan kurban yang mereka beli, sekaligus bersilaturahmi dengan Ustadz Subki Al-Buhuri. Putra sulung mereka, Levian, yang akrab disapa Abang L, juga turut serta. Ia tampak antusias dan berani saat memberi makan hewan kurban di lokasi peternakan. Salah satu penjaga peternakan bernama Iva membenarkan bahwa Lesti memang membeli beberapa ekor hewan kurban dari tempat tersebut dan salah satunya telah dikirimkan ke kediamannya di kawasan Pondok Indah. Meski begitu, Lesti dan Bilar memilih untuk tidak mengungkapkan jumlah maupun berat hewan kurban demi menjaga kehusyukan ibadah. Dan seperti inilah salah satu hewan kurban milik Lesti dan keseruan Abang L saat memberi makan sapi di sana. Kebetulan mereka itu beli 4 ekor, jenisnya limosin semua. Tentunya mereka pasti ngelihat kesehatannya dulu, ya kan? Dilihat sehatnya, kualitasnya, terus jenis-jenisnya itu pasti, ya kan? Mungkin setiap tahun dia belinya berbeda-beda nih. Nah, kalau tahun ini mungkin dia ambilnya limosin. Dan kita juga ada dokter kesehatannya kan. Mungkin salah satunya Bilar kenapa memilih di sini karena sudah terjamin kualitas dan kesehatannya. Contohnya seperti itu. Yang warna coklat, nah itu salah satunya. Dan 3-nya lagi udah kita kirimkan. Oh, jadi untuk ini milik Lesti? Ya, ini milik Lesti yang satu, yang bagian sana. 3-nya itu udah kita kirimkan ke Cisalak. Nah, karena kita diamanahkan nih sama Lesti, masalah bobot, harga di keeps katanya gitu. Karena balik lagi mereka kan mau ibadah, dia nggak mau dikasih tahu gitu loh, diumbar-umbar dia nggak mau. Kalau Lesti semalam datang langsung, dia memilih langsung, lihat langsung, dan ya dealnya Lesti dan Bilar datang ke sini.
Oh, nanti kita akan adakan sholat id secara internal di Lesnar dan teman-teman dekat. Dan nanti insya Allah yang menjadi imam Abah Suki. Ya, khotibnya Oke, ditunggu tanggal 6 insya Allah jadi khotib pagi. Amin. Sementara itu, Lesti bersama suami dan putranya juga menikmati momen kebersamaan dengan menonton pertandingan Timnas Indonesia semalam. Kemenangan Indonesia atas Cina disambut antusias oleh Rizky Bilar yang mengungkapkan rasa bangganya atas performa tim Garuda malam itu. Kebersamaan ini juga menunjukkan bahwa di tengah laporan polisi yang menyeret namanya, Lesti memilih untuk fokus menghabiskan waktu bersama keluarganya. Idul Adha gimana Bang Bi? Mungkin Bang Bi. Bang Bi, persiapan Idul Adha buat besok gimana mungkin, Dek? Iya. Persiapan Idul Adha mungkin. Iya, Idul Adha gimana? Mungkin Bang Bi sama Dede. Dek. Persiapan Idul Adha gimana? Bi? Dede, mungkin ada komentarnya. Udah ya. Makasih Kak. Makasih. Dede. Bang cabut Bang. Makasih ya, makasih. Thank you Bang Bi. Bang Bi. Di sisi lain, pada Kamis 5 Juni 2025, Yoni Dores ditemani kuasa hukumnya, Ilham Suardi tampak menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dalam pemeriksaan tersebut, ia mendapat 33 pertanyaan dari penyidik. Usai pemeriksaan, kuasa hukumnya pun menegaskan bahwa Yoni Dores tidak menuntut royalti, melainkan hak mekanik atau mechanical right atas lagu ciptaannya yang disebut dinyanyikan oleh Lesti Kejora tanpa izin. Hari ini kita memenuhi undangan panggilan untuk sama apa ini Dores. Tadi mulai dari jam 1 dan berkelar jam 5 ada 33 pertanyaan. Ini sekitar apa aja? Pertanyaan yang pasti kondisi, yang kedua kronologi, yang ketiga kapasitas, gitu kan, dan tujuannya apa, motifnya. Ini lagu-lagu ciptaan Yoni Dores, lagu apa aja yang ditanya, lagu apa aja yang yang seperti yang kemarin itu yang menjadi masalah selama ini, yang dapat komentar-komentar dari netizen, pakar-pakar hukum lainnya, substansinya nggak ada yang ngerti, tetapi berkomentar dan mengejas, mengambil kesimpulan gitu loh kan. Jadi di sini ada namanya mechanical right tadi, bukan mechanical right itu bukan masalah royalti, masalah izin lisensi, itu aja kok. Sebelumnya, Yoni Dores tampak menunjuk Diolipa Yumara sebagai kuasa hukumnya untuk memperkuat langkah hukum yang akan ditempuh. Diolipa pun mengungkapkan sejumlah tahapan yang akan dilakukan setelah menerima permintaan tersebut. Menurutnya, langkah awal adalah memahami secara menyeluruh perkara yang berkaitan dengan hak cipta lagu, termasuk siapa penciptanya, apa yang dilakukan oleh Yoni Dores, dan bagaimana situasi ini berkembang. Semua hal tersebut, menurut Diolipa, harus ditelaah dengan hati-hati agar persoalan bisa diselesaikan secara tuntas dan damai. Diolipa juga menegaskan bahwa upaya hukum adalah opsi terakhir. Ia lebih mengutamakan penyelesaian secara sosiologis atau mediasi. Ia berharap bisa bertemu langsung dengan semua pihak terkait agar permasalahan ini menjadi lebih terang dan dapat diketahui siapa yang sebenarnya berada di posisi benar atau salah. Saya pelajari dulu semua persoalan-persoalan yang ada, termasuk keterkaitan ciptaan lagu dari Bang Yoni dan keterkaitan dengan siapapun juga yang terkait dengan ciptaan lagunya Bang Yoni ya. Jadi kita lihat, tentunya tidak serta-merta hitam putih, melihat juga aspek sosiologisnya, kemudian kronologis penciptaan lagunya, kemudian hubungan-hubungan hukum dengan siapapun juga, kemudian apa yang sedang dikerjakan sekarang. Kan ada laporan polisi juga yang dikerjakan oleh Bang Yoni kan.
itu juga nanti kita lihat. Tentunya ini memang harus hati-hati melihatnya, supaya nanti harapannya semuanya akan selesai dengan baik, ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan ke Bang Yoni, upaya hukum itu adalah upaya terakhir. Kalau upaya-upaya lain yang sifatnya sosial, sosiologis itu belum tercapai, berupaya hukum. Hukum pidana itu ultimum remedium. Tapi kalau upaya-upaya hukum sebelumnya nggak bisa selesai juga, tentunya memang upaya hukum. Sehingga kita lihat bagaimana sih proses perjalanan penegakan hukum, khususnya terhadap Bang Yoni dan laporan-laporannya. Tentunya tidak serta-merta hukum saja. Kita menjajaki hubungan-hubungan sosial dengan para pihak, dengan pihak YouTube, pihak mana lagi, pihak yang menyanyikan, kemudian dengan pihak televisi kalau ada, juga dijajaki. Sebaiknya diselesaikan secara mediasi, itu bagus. Memang itu harapannya Bang Yoni juga begitu. Jadi diselesaikan secara mediasi. Kita bicara mengenai soal undangan dari LMKN. LMKN ini kepanjangannya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang memang mewadahi semua tagihan-tagihan royalti perform maupun royalti tampil performing, ya. Kita dapat undangan dari mereka. Oke, nanti dalam minggu depan kami, Bang Yoni, saya sama Bang Ilham dan tim akan bertandang ke LMKN kantor sana untuk mencari tahu apa-apa yang ada di sana, kemudian apakah ada yang kurang dari yang mereka punya, atau ada yang kurang dari yang kami kerjakan. Di saat Yoni Dores meminta dan menggandeng Deolipa untuk menjadi kuasa hukum dan memperkuat langkah hukum yang akan ditempuh, lantas seperti apa tanggapan Iis Dahlia atas prahara hak cipta antara Lesti Kejora versus Yoni Dores? Benarkah Lesti sempat menghubungi dirinya saat baru saja disomasi oleh Yoni Dores? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di saat Yoni Dores menggandeng Deolipa Yumara sebagai kuasa hukumnya dalam polemik hak cipta yang kian memanas, pedangdut senior Iis Dahlia yang merupakan penyanyi asli lagu Bagai Ranting Yang Kering serta pernah membawakan sejumlah lagu ciptaan Yoni Dores akhirnya ikut angkat suara. Meski begitu, Iis Dahlia mengaku tidak mengetahui secara detail duduk perkara hukum antara Yoni dan Lesti. Ia belum memahami sepenuhnya dasar dari gugatan tersebut. Apakah karena Lesti menyanyikan lagu ciptaan Yoni di televisi atau karena mengcover dan mengunggahnya ke platform digital lainnya? Yang cukup mengejutkan, Iis juga mengungkap bahwa dirinya kini tidak diperbolehkan lagi menyanyikan lagu-lagu ciptaan Yoni Dores di televisi. Padahal beberapa lagu Yoni sempat ia populerkan di masa lalu. Terkait konflik yang dialami Lesti, Iis menyebut bahwa Lesti sempat bercerita padanya beberapa waktu lalu bahwa dirinya telah menerima somasi dari Yoni Dores. Kalau soal yang ini aku nggak tahu case-nya ya, gitu. Nggak tahu apakah Lesti yang posting atau TV-nya. Tapi memang untuk yang Mas Yoni ini, Mas aku sendiri pun belum boleh mau nyanyi lagu Mas di TV karena nggak tahu ada masalahnya apa. Jadi aku kadang kalau yang hal-hal kayak gini maksudnya sedih sih karena lagu aku tapi aku nggak boleh nyanyi gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk case-nya Lesti, aku masih Dede kemarin sempat cerita doang bahwa dia disomasi, tapi aku belum ketemu langsung kan, jadi nggak tahu somasinya itu seperti apa. Kayak ke Mas Yoninya juga aku belum nanya seperti apa. Aku sih berharapnya antara penyanyi sama pencipta semoga nanti undang-undangnya jelas, pengaturannya jelas, supaya kita juga nggak khawatir kalau menyanyikan lagu orang. Di sisi lain, dampak dari perseteruan antara Yoni Dores dan Lesti terkait dugaan pelanggaran hak cipta kini mulai dirasakan langsung oleh sang pencipta lagu. Sejak kasus ini mencuat ke publik,
Yoni mengaku menerima banyak hujatan dari netizen. Bahkan muncul ancaman boikot terhadap lagu ciptaannya di salah satu stasiun televisi swasta yang dikenal kerap menayangkan acara musik dangdut. Ancaman tersebut membuat Yoni cukup terkejut. Ia merasa tidak memiliki masalah apapun dengan stasiun televisi tersebut dan menyayangkan reaksi publik yang muncul sebelum proses hukumnya selesai. Lagu saya mau diboikot, terutama sama Ibu Sibi. Ya saya kaget. Kagetnya apa? Karena saya merasa tidak ada persoalan dengan Ibu Sibi gitu kan. Jadi misalnya kesalahan saya karena saya nuntut Lesti misalnya gitu kan, mungkin itu jadi masalahnya itu. Tapi kan masalahnya ini masih berjalan kasusnya. Kalau misalnya sampai pengadilan saya dinyatakan bersalah, silakan mau diboikot semua juga. Ini kan belum ada apa-apa, belum ada putusan apa saya salah apa benar kan, masih belum ada jawabannya. Jadi kayaknya apa pembunuhan karakter gitu kan. Gimana nih Pak Yoni sekarang? Penarasi yang terakhir apalagi? Saya keadaannya sakit parah gitu. Alhamdulillah saya sehat-sehat aja ya. Saya anggap ya mereka tidak tahu gitu, tidak tahu masalahnya. Karena yang punya persoalan pun nggak tahu masalahnya gitu, apalagi orang lain kan gitu. Nah seperti sekarang Lesti sendiri, tahu nggak sih sebenarnya apa nih masalahnya gitu? Kok jadi melebar soal dianya jadi TV di mana? Nggak ada. Dan di tengah-tengah badai pemberitaan yang menimpa sang anak hingga beberapa pihak pun muncul. Seperti salah satunya Is Dahlia yang bongkar curhatan Lesti ketika disomasi oleh Yoni Dores. Lantas seperti apa pula Endang Mulyana, ayah Lesti Kejora yang muncul ke publik dan buka suara. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah badai pemberitaan yang menimpa sang anak, Endang Mulyana, ayah Lesti, juga akhirnya muncul ke hadapan publik dan memberikan pernyataan meski singkat namun syarat makna dalam sebuah kesempatan saat dihampiri awak media. Endang Mulyana yang akrab disapa Ayah Kejora oleh para penggemar Lesti tampak tenang dan terus meminta doa untuk sang putri. Dengan nada lirih, ia juga menyampaikan permintaan maaf serta meyakinkan bahwa kondisi Lesti baik-baik saja. Meski demikian, Ayah Kejora tetap menyampaikan pesan penuh kasih kepada Lesti untuk tetap bersabar dalam menghadapi situasi yang tengah berlangsung. Doain aja deh. Ayah kecewa nggak ya? Ayah kecewa nggak ya? Ya. Feeling juga nggak sih kita ke London nih? Ayah atas kaki kecewa nggak ya? Makasih ya. Akan disosialisasikan cari keluargaan nggak ya? Pasang badan masih ya untuk Lesti Ayah. Baik aja. Buat ya. Doain aja. Lagi ngapain ya? Jaga ada hati-hati. Alhamdulillah baik-baik aja alhamdulillah. Ada dari Lesti gimana ya? Ayah, katanya kabarnya lagunya sudah lama. Apakah benar? Enggak bisa saya yang jelasin, mereka udah pada tahu. Ya makasih ya. Pesan-pesan aja ya Ayah. Buat Lesti gimana? Alhamdulillah karena kita juga Ada pesan buat Lesti? pesannya ya Doanya? Ya tetap bersabar, semangat, sehat aja. Gitu ya. Oke, makasih ya. Makasih ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.